Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang tokoh yang terkenal dan berpengaruh di zamannya. Tokoh itu bernama Mother Teresa. Dia pernah mengucapkan satu statement tentang keluarga. Dia katakan begini Bapak Ibu. If you want to change the world, go home and love your family. Saya ulang, if you want to change the world, go home and love your family. Artinya dalam terjemahan bahasa Indonesia, jika kamu ingin mengubah dunia, pulanglah ke rumahmu dan sayangi keluargamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita seringkali mendoakan dan mengharapkan perubahan atas bangsa dan negeri kita. Saya pikir itu tidak salah, tetapi Mother Teresa memberikan satu statement yang luar biasa bahwa ternyata jika kita ingin mengubah apa yang di luar diri kita, maka Mother Teresa memberikan tips bahwa kita harus memulainya dari keluarga. Saya mempelajari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Alkitab Perjanjian Lama ada satu tokoh yang sangat berhasil selama hidupnya di bumi. Tokoh itu bernama Nuh. Di mana letak keberhasilan Nuh Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Selama ini kita melihat justru dia gagal mengajak orang untuk masuk ke dalam bahteranya. Tetapi saya melihat perspektif lain ya. Dalam Kejadian pasal 7 ayat 13 dikatakan begini Bapak Ibu. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Saya percaya setiap kita yang mendengarkan renungan ini tahu riwayat hidup Nuh, di mana atas perintah Tuhan dia membuat sebuah bahtera dengan panjangnya sekian, lebarnya sekian, tingginya sekian, bahannya dari kayu ini dan sebagainya. Dan setelah bahtera itu jadi, dia menempatkan bahtera itu di atas gunung yang tinggi. Dia buat bahtera itu bertahun-tahun, tujuannya untuk menyelamatkan semua manusia yang ada di muka bumi dari murka Tuhan atau air bah. Dia berseru-seru memanggil orang lain karena air bah akan segera Tuhan kirimkan ke bumi. Tetapi Alkitab mencatat tidak satu pun yang percaya pada pemberitaan Nuh dan ikut masuk dengan dia ke dalam bahtera itu. Alkitab mencatat yang masuk ke dalam bahteranya hanya 8 orang saja, yaitu Nuh, istrinya, ketiga anaknya, berikut mantu-mantunya. Besannya sekalipun tidak percaya kepada pemberitaan Nuh, sehingga tidak ada satupun besannya yang ikut dia masuk ke dalam bahtera itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa pelajaran dari kisah Nuh ini yang kita mau pelajari pagi ini Bapak Ibu? Pelajarannya adalah banyak orang yang begitu berhasil di luar tapi gagal di dalam. Saya ulang, banyak orang yang begitu berhasil di luar tapi gagal di dalam. Pelayanannya begitu berhasil, bisnisnya begitu berhasil, tapi dia gagal di rumah sendiri. Kekristenan yang benar seharusnya adalah seperti kisah Nuh, di mana dia mulai dari rumah atau dari keluarganya sendiri. Kekristenan yang benar bukan dimulai dari luar. Saya mengamati fenomenanya hari-hari ini, menurut saya banyak orang yang berhasil mengajak orang lain untuk percaya Tuhan di luar, tapi gagal membawa keluarga sendiri untuk datang kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, kita begitu hebat di luar, tapi kita gagal di dalam. Saya tidak bermaksud menghakimi kita pagi ini Bapak Ibu, tetapi kita harus mengakui dan menyadari ini. Kesaksian kita begitu memberkati banyak orang di luar, tapi kita gagal menjadi kesaksian di dalam. Hari ini Nuh telah memberikan satu teladan buat kita. Dia memulainya dari keluarga. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kita memulai dari mana? Pernahkah Bapak Ibu merenungkan bahwa mujizat pertama yang dikerjakan Yesus adalah di tengah keluarga? Saya mempercayai bahwa ini tidak secara kebetulan terjadi. Mengapa mujizat pertama bukan menolong Petrus yang gagal menangkap ikan? Atau Petrus yang gagal dalam pekerjaan? Atau saat ini kita sebut dengan gagal bisnis? Yesus sedang mengajarkan bahwa keluarga adalah titik awal keberangkatan kita. Titik awalnya bukan di bisnis, titik awalnya bukan di pelayanan, titik awalnya adalah dari keluarga. Saya jarang melihat orang sukses dalam bisnis tapi hancur dalam keluarga. Umumnya mereka yang berhasil di bisnis karena mereka berhasil dalam keluarga. Saya meyakini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pekerjaan yang diberkati, pelayanan yang diberkati dimulai dari keluarga yang diberkati. Jadi hari ini pastikan kita memulai dari tempat yang tepat.
kita memulainya tidak jauh-jauh. Kita memulai dari rumah, kita memulai dari keluarga. Saya percaya ketika keluarga harmonis, maka bisnis kita diberkati, pelayanan kita diberkati, semua diberkati. Jadi hari ini jangan minta yang lain pulih, tapi mulai dulu dari keluarga. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tidak jauh-jauh. Kita mulai dari keluarga. Ketika kita mulai dari keluarga, bisnis kita diberkati, pelayanan kita diberkati. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati kita. God bless you.